Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi sudah melalui salah satu fenomena alam yaitu gerhana bulan, dan di Masjid An-Nur sendiri kita mengadakan salat sunnah khusuf atau salat sunnah untuk gerhana bulan. Kemudian terkait di bulan Ramadan juga kita sudah membacakan beberapa ayat, terutama ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, yang mana siam yang disyariatkan kepada kita, puasa yang syariatkan kepada kita, tujuannya adalah untuk kepentingan kita sendiri, yaitu agar seorang hamba, seorang manusia itu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Akan tetapi takwa bukan hanya berkaitan dengan keimanan kepada diri sendiri, yang artinya keimanan sendiri itu maknanya luas. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kita akan menjadi orang yang baik. Bahwasanya di dalam hadis dijelaskan, tadi juga sudah disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Di dalam hadis di lanjutannya falyukrim dhaifahu falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu memiliki keimanan di dalam hatinya, di dalam hadis ini disebutkan bukan orang yang baik, man kana huwa khair, bukan au khairul amal, bukan amalan yang terbaik itu apa. Jadi ketika seseorang itu mengikramkan atau memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, atau berkata baik dari mulutnya, dari ucapannya, atau menahan untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik, itu adalah tanda seorang tersebut beriman. Bukan berarti ketika kita melakukan hal-hal tersebut tidak didasari kepada iman, tidak. Ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik, terutama muamalah kepada sesama, kepada masyarakat kita, kepada keluarga sendiri, yang mana kita tahu bahwasanya di dalam keluarga sering ada pertikaian, entah kakak adik atau orang tua dan anak, atau paman dan juga Pak D dan juga paman dan sebagainya, banyak sekali. Sehingga ketika pertikaian itu hilang, itu tandanya orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dampak dari keimanan adalah amal baik, amal soleh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan masih banyak lagi. Di dalam sebuah ayat yang di dalam surat Saba, yakni kalau kita melihat fenomena alam, kembali kepada fenomena alam, kita mengingat lagi bahwasanya fenomena alam ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dahulu ada yang namanya kaum Saba. Di dalam Al-Quran dijelaskan, laqad kana fi saba'in fi maskanihim ayah. Jadi kaum Saba ini punya tanda-tanda yang luar biasa. Jannatani ayyamini wa shimal. Di dalam kaum Saba ini itu makmur sekali. Bahkan kalau kita kemana-mana itu seperti jannah. Jannah itu sebenarnya kebun ataupun hutan dan sebagainya. Tapi jannah juga diartikan sebagai surga. Di kiri kanannya semua ada kemewahan. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Dan mereka itu kalau mau makan, mau menikmati segala hal yang ada, itu mudah sekali. Washkurulah. Maka disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan di sini disebutkan baldatun thayyibah. Hanya ada satu di dalam Al-Quran yang disebutkan sebagai baldatun thayyibah, ya ini baldahnya Saba ini, negara Saba ini, negeri Saba ini, warabbun ghafur. Akan tetapi semua itu hilang seketika, yaitu fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim.
Dan ketika orang-orang Sabah ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna berpaling itu tidak sederhana nggih. Ketika seseorang itu tidak beriman kepada Tuhannya, tidak beriman kepada penciptanya, tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka orang tersebut akan melepaskan sifat-sifat yang mengerikan. Dia tidak peduli lagi dengan muamalah. Dia akan melakukan kejahatan-kejahatan tanpa memikirkan resikonya. Oleh sebab itu, Sailal Arim, banjir yang didatangkan itu bukan hanya sekedar, oh saya tidak beriman, besoknya langsung banjir. Tidak seperti itu. Pasti semua itu ada sebab akibatnya. Ketika orang-orang sudah menjadi rusak, tidak lagi bisa menahan hawa nafsunya, maka didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala musibah. Musibah yang artinya adalah azab bagi mereka. Oleh sebab itu, kembali lagi ke makna puasa, ketika kita ingin menjadi orang yang beriman, maka kita juga harus menerapkan keimanan itu kepada menahan diri dari banyak hal yang ada di dunia ini. Dan insya Allah ketika kita sudah menjadi manusia yang bisa mengontrol ego kita, mengontrol keinginan kita, mengontrol hawa nafsu kita sepenuhnya, kita akan menjadi orang yang bertakwa yang sangat luar biasa. Bahwasanya kita dampak dari keimanan itu adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa merasakan dampak dari puasa itu sendiri dan puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.